Rencananya Pemkot Cimahi dan DPRD pada awal tahun 2021 akan merencanakan pembahasan perubahan peraturan daerah atau Perda tentang organisasi perangkat daerah atau OPD. Menurut pengamat politik dan pemerintahan, juga seorang dosen Universitas Nurtanio, serta STIALAN RI Jamu Kertabudi, bahwa secara substansial, perubahan Perda ini cukup kontroversi dalam situasi saat ini. Kalau dilihat secara normatif itu bukan masalah, tapi kalau secara katulistis persoalan draft perubahan Perda itu, ada pengembangan dari 3 OPD menjadi 6 OPD, sehingga organisasi perangkat daerah di Cimahi menjadi gemuk. Kontroversinya di sini adalah masalah OPD, rujukannya yaitu Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Di setiap daerah ada klarifikasi kategori A, B, dan C, dan juga ada standar minimal dan maksimal tentang jumlah OPD yang bisa ditolerir di setiap daerah, demi kepentingan publik. Tapi dilihat dari kondisi saat ini, semua menitik beratkan kepada penanggulangan wabah pandemi COVID-19, sehingga sekarang ini ada diskresi kepala daerah, sesuai dengan rekomendasi dari pusat, yaitu kebijakan refocusing anggaran. Sampurasun. Saya juga mendengar itu, bahwa Pemkot dengan DPRD Cimahinya sudah mengagendakan bahwa awal 2021 ini akan menggelar pembahasan perubahan Perda tentang organisasi perangkat daerah. Secara substansial, perubahan Perda ini cukup kontroversi kalau dilihat dari kondisi saat ini. Memang secara normatif oke-oke aja, tidak ada persoalan. Saya lihat secara kasuistis di Cimahi ini berdasarkan draft Perda perubahan itu ada pengembangan 3 OPD menjadi 6 OPD, sehingga organisasi perangkat daerah di Kota Cimahi itu menjadi gemuk sedemikian rupa. Ya, kontroversinya di sini. Kenapa saya disebut kontroversi? Pertama, memang secara normatif bahwa organisasi perangkat daerah di daerah-daerah ini rujukannya adalah PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Di sana di setiap daerah ini ada klasifikasi. Ada klasifikasi termasuk kategori A, B, C, dan sebagainya. Di sana juga ada standar minimal, ada standar maksimal tentang jumlah OPD yang bisa ditolerir. Di setiap daerah ini ada pembentukan OPD demi kepentingan pelayanan publik tentunya. Namun oleh kondisi saat ini, pertama prioritas utama pemerintah dari semua tingkatan ini lebih penanggulangan wabah pandemi COVID-19 gitu ya. Sehingga mengenal sekarang ini ada diskresi kepala daerah sesuai dengan rekomendasi dari pusat. Ada kebijakan refocusing anggaran. Bagaimana di tengah anggaran berjalan ini, kepala daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pergeseran anggaran, ya, dengan perubahan pada dokumen pelaksanaan anggaran. Kemudian nanti dipertanggungjawabkan pada saat perubahan anggaran di tahun berjalan itu juga kepada DPRD, gitu ya. Sehingga dalam konteks refocusing ini tidak harus melibatkan DPRD ini untuk mempercepat proses. Sehingga banyak alokasi anggaran untuk kepentingan pembangunan ini sebagian dialihkan untuk penanggulangan COVID. Itu yang pertama. Keduanya, perubahan organisasi perangkat daerah ini tidak hanya sekedar dilihat dari pendekatan aspek legalitas semata, tapi yang menjadi landasan ini ada juga yang namanya azas-azas umum pemerintahan yang baik, dan sekaligus yang paling utama adalah kepala daerah ini harus visioner dalam artian memiliki integritas yang tinggi yang mengutamakan kepentingan publik. Sejauh mana ya, kalau dikaitkan dengan kasus Cimahi ini, sejauh mana visi wali kota dalam mereka menata tata kelola pemerintahan ini seperti apa? Apalagi sekarang Pak Matiana ini
sebagai wali kota baru dalam tanda petik ya. Setelah wali kota definitif itu terjerat OTT KPK, beliau sebagai wakil wali kota otomatis sebagai PLT, dan tidak lama lagi beliau diposisikan sebagai penjabat wali kota, dan nantinya pada saat ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan inkrah yang dinyatakan bersalah Pak Ajai wali kota definitif itu, maka dengan sendirinya Pak Ngatiana ini dilantik sebagai wali kota definitif. Nah, dalam masa transisi ini harus ada kehati-hatian. Ya, hati-hatian. Perda tentang organisasi perangkat daerah Cimahi ini kan sudah dibentuk dengan rujukan yang sama dengan yang masih sekarang berjalan, yaitu PP 18 tahun 2016. Ya. Kenapa dalam kondisi transisi ini, meskipun dilihat dari aspek kajian akademis mungkin bisa-bisa layak-layak saja, karena dilihatnya dari aspek legalitas tadi. Tapi sejauh mana nih, ya, sejauh mana integritas kepala daerah mementingkan kepentingan publik sekaligus sekarang lebih konsentrasi dalam rangka penanggulangan COVID-19, baik dilihat dari sisi kesehatan maupun dari sisi pemulihan ekonomi rakyat yang sekarang ini sudah sedemikian rupa dampaknya. Ya. Maka pertimbangan saya, kiranya wali kota Cimahi dapat meninjau kembali, meskipun sudah diagendakan dengan DPRD pada 2021 ini. Ya. Dan semoga saja DPRD tidak ujuk-ujuk gitu ya dalam penyusunan program legislasi daerahnya, tidak ujuk-ujuk ditetapkan ada pembahasan perda perubahan tentang OPD ini. Ini mohon Karena dilihat dari postur anggaran yang ditekankan di setiap daerah itu, di mana secara rasio bahwa idealnya belanja anggaran publik itu lebih besar daripada belanja anggaran pegawai. Dengan adanya pengembangan OPD ini, sudah dipastikan akan menyedot dari belanja anggaran publik ke belanja anggaran pegawai. Hal ini menurut Jamu tidak ideal, apalagi dilihat dari fluktuasi anggaran di Cimahi dari masa ke masa. Zaman Wali Kota Itok Tohija, secara rasio jarak antara anggaran belanja publik dan anggaran belanja pegawai cukup ideal. Saat Cimahi dipimpin oleh Ati, jarak antara anggaran belanja publik dan anggaran belanja pegawai jaraknya malah makin dekat, walaupun anggaran belanja publik posisinya masih di atas anggaran belanja pegawai. Sedangkan zaman Ajai, malah makin menipis jarak antara belanja anggaran publik dan belanja anggaran pegawai, walaupun belanja anggaran publik masih di atas belanja anggaran pegawai, hanya tipis. Hal ini akan berdampak bila pengembangan masalah OPD 2021 dilaksanakan. Akibatnya belanja anggaran publik dengan belanja anggaran pegawai tidak akan ideal. Bahkan tidak menutup kemungkinan nantinya anggaran belanja pegawai akan lebih besar daripada anggaran belanja publik. Dilihat dari sisi postur anggaran. Postur anggaran ini ditekankan di setiap daerah itu. Ya. Di mana rasio belanja publik itu harus jauh lebih besar daripada belanja pegawai. Dengan adanya rencana perubahan OPD ini, dengan pengembangan OPD dengan jumlah yang cukup banyak ini, jelas otomatis akan menyedot ya anggaran publik ke anggaran belanja pegawai. Nah, ini tidak ideal ini ya, menjadi tidak ideal. Apalagi kalau dilihat dari sisi fluktuasi anggaran dari masa ke masa di Cimahi ya. Pada sejaman Pak Ito ya, rasio belanja publik dibandingkan dengan banyak pegawai ini cukup ada jarak yang ideal. Kemudian pada saat diganti bupati wali kota yang kedua yaitu Bu Atik gitu ya, ini jaraknya tambah dekat gitu ya, meskipun belanja publik masih di atas. Nah sekarang zaman Pak Ajai gitu ya, zaman Pak Ajai sekarang ini justru tambah dekat gitu, meskipun belanja publik masih sedikit di atas, tapi sudah menipis ini jaraknya. Maka dampaknya dilihat dari konteks postur anggaran APBD ya 2021 ke sana gitu ya. Akhirnya kemungkinan ini jarak antara belanja publik dengan belanja pegawai ini akan tidak ideal gitu ya. Malah tidak menutup kemungkinan justru belanja pegawai akan lebih besar
dibanding kinerja publik, itu yang pertama. Yang keduanya dilihat dari efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ya, tidak otomatis makin gemuknya OPD akan menjadi efisien dan efektif. Malah ini akan menjadi beban dan kinerjanya itu sulit gitu ya untuk bisa dipertanggungjawabkan menjadi memperlihatkan kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien. Pada saat Presiden Jokowi terpilih pada periode kedua, menurut Jamu Jokowi sudah mencanangkan 5 strategi pembangunan. Dari 5 aspek pembangunan tersebut, salah satunya adalah penyederhanaan birokrasi. Maksudnya akan mewujudkan marwah, reformasi birokrasi di bidang kelembagaan, yaitu ramping struktur kaya fungsi. Tahun 2021 Presiden Jokowi akan lakukan penghapusan dan perampingan dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Dari eselon 3 ke bawah menjadi jabatan fungsional, terkecuali jabatan eselon 3 di kewilayahan tetap akan dipertahankan. Alangkah kontradiktifnya bila di daerah akan melakukan pengembangan masalah OPD, sedangkan Presiden malah akan merampingkan struktur OPD pada jajarannya. Begini ya, ini konteksnya hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini semua tingkatan pemerintahan merupakan satu kesatuan utuh dalam konteks pemerintah nasional, di mana pemimpinnya itu adalah presiden. Kepala daerah dan DPRD itu hanya sekedar penyelenggara pemerintahan daerah. Tapi ujung-ujungnya aspek pertanggungjawaban itu melekat di presiden. Maka dari itu, setiap prioritas pembangunan itu harus ada sinkronisasi antara prioritas pembangunan di tingkat daerah dengan di tingkat pusat. Sehingga prioritas pembangunan di tingkat pusat itu menjadi rujukan. Nah, kaitan dengan ini, pada saat Pak Jokowi terpilih sebagai presiden periode yang kedua, beliau sudah mencanangkan ada 5 strategi pembangunan. Artinya ini prioritas pembangunan itu ada 5 jenis ya. Ada 5 aspek prioritas pembangunan. Salah satunya adalah penyederhanaan birokrasi. Nah, maksud Bapak Presiden tentang penyederhanaan birokrasi ini ya akan mewujudkan marwah ya, reformasi birokrasi di bidang kelembagaan, yaitu ramping struktur kaya fungsi. Dalam tataran praktik, mulai tahun 2021 ini, bahwa Presiden akan menetapkan peraturan perundangan di bawahnya untuk ada perampingan melalui penghapusan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Dari eselon 3 ke bawah nantinya akan menjadi jabatan fungsional. Terkecuali jabatan struktural eselon 3 di kewilayahan. Itu akan tetap dipertahankan. Dengan demikian, alangkah kontradiktifnya manakala pemerintah pusat sudah mencanangkan prioritas pembangunan di bidang penyederhanaan birokrasi ini, tiba-tiba ada daerah justru ingin mengembangkan organisasi perangkat daerah menjadi lebih jumlahnya lebih banyak dan lebih gemuk. Ini tidak sinkron otomatis. Maka dengan demikian tentang agenda pemerintahan yang berkaitan dengan pembahasan dengan DPRD yang berkaitan dengan rancangan peraturan daerah perubahan OPD ini harus dipertimbangkan secara cermat, secara seksama. Nah itu ya. Bagja Sukmana, Salza TV melaporkan dari Cimahi.